Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin afdalas salawat wa anmal barakat wa azkat tahiyat fi jamil awqat ala ashrafil makhluqat sayyidina wa maulana Muhammadin akmali ahlil ardi was samawat wa sallim alaihi rabbana azkat tahiyat fi jamil khotarati wal lahadat amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih dapat berkesempatan untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah di masjid yang mulia, di tempat yang mulia. Berikut kita melanjutkan satu kajian keagamaan yang mana kajian ini menjadi penting bagi kita sebagai umat muslim. Alhamdulillah, meskipun Indonesia hari ini mayoritas muslim dunia nomor 2, masih kalah dengan Pakistan. Beriringan nomor pertama umat muslim dunia terbanyak di dunia itu Pakistan, baru Indonesia. Ini dulu sempat Indonesia yang paling banyak. Dari seluruh penduduk Indonesia, saya mendapatkan kabar dari Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2024 ini, seluruh penduduk muslim Indonesia ini jumlahnya lebih dari 87%. Mayoritas keagamaan di Indonesia ini muslim semua. Kalau diredaksikan dengan jumlahnya 245,93%. Hampir 246 penduduk Indonesia ini beragama Islam. Ini satu potensi yang sangat luar biasa terhadap pembangunan ekonomi dan ekosistem perekonomian yang ada di Indonesia. Oleh karenanya, kajian hari ini saya kemarin sempat melihat bahwa zakat itu barangkali akan kami lewati, tetapi karena ini menjadi penting bagi seluruh umat Islam dimanapun berada, maka kewajiban zakat ini menjadi penting untuk kita pahami secara bersama. Dari 245,93 penduduk Indonesia ini, 245 juta penduduk Indonesia lebih, itu karena komanya 93 itu luar biasa banyak juga penduduknya. Ini kalau semuanya sepakat bahwa zakat ini adalah bagian komponen penting bagi keislaman seorang muslim, maka ini menjadi penting zakat untuk dijalankan sebaik-baiknya. Apakah zakat ini hanya zakat fitrah? Rupanya bukan. Secara global, garis besar, zakat ini dibagi menjadi 2, zakat properti dan zakat badan. Zakat mal bahasa Arabnya dan zakat fitrah. Hampir semua penduduk Islam di Indonesia ini, kalau zakat badan insya Allah hampir 100% sudah menunaikan secara tuntas. Tetapi zakat properti
Zakat yang memiliki nilai-nilai tertentu yang bukan hanya zakat badan, ini tidak banyak bagi seorang muslim kita untuk memahami secara lebih detail. Sehingga secara khusus zakat ini diwajibkan sebagaimana firman Allah di dalam ayat Al-Qur'an dijelaskan, innamas shadaq bismillahirrahmanirrahim a'udzubillahi minasyaitonirrajim innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Di dalam ayat terakhir ini disebut faridatan minallah wallahu alimun hakim. Zakat ini diwajibkan, langsung redaksi di dalam Al-Qur'an, faridatan minallah, yang mewajibkan langsung dari Allah. Jadi ini menjadi sangat penting kita memahami konstruksi seorang muslim bukan hanya baik secara individual tetapi juga baik secara sosial. Zakat adalah instrumen bagi tanggung jawab seorang muslim kepada sesamanya dan kepada alam semesta. Ini menjadi penting karena zakat yang sering kita pahami dan sering kita dengar itu zakat fitrah. Rupanya zakat itu macam-macam. Dari aspek bahasa, dari aspek kebahasaan, linguistik, dari aspek lughatan kalau bahasa pesantrennya, etimologis dari aspek akademisinya, zakat itu memiliki arti banyak hal. Yang pertama mengandung arti at-tathhir, menyucikan diri maupun menyucikan harta, kekayaan dan properti kita. Itu makna zakat yang pertama, at-tathhir. Yang kedua, mengandung arti al-barokah. Kalau kita memiliki harta benda banyak, kita zakatkan, kita keluarkan, ini justru menjadi barokah. Barokah itu apa? Ziyadatul khair, bertambahnya kebajikan dan kebaikan dalam diri orang yang mengeluarkan zakat. Kemudian makna yang ketiga, al-madh, pujian. Orang yang mengeluarkan zakat, insya Allah orang yang menerima dan orang sekelilingnya yang tidak menerima pun akan tetap memuji orang yang mengeluarkan zakat. Ini makna secara khusus, ada at-tathhir wal barokah wal madh. Dan ada juga yang mengartikan sebagai an-nama, an-numu, berkembang dan subur. Jadi kalau zakat, harta kita zakatkan, badan kita zakatkan, zakat fitrah, maka akan menjadi subur dan menjadi berkembang. Contohnya, tidak lama ini saya juga mengikuti bagian dari organisasi PDDI, Perhimpunan Donor Darah Indonesia. Saya salah satu pengurus, wakil ketua di DKI Jakarta. Alhamdulillah, saya baru mendapatkan kabar kalau orang donor darah itu justru menyehatkan. Karena kotoran-kotoran di dalam tubuh kita ini perlu untuk kita keluarkan. Ini maksud saya, rupanya juga sama dengan zakat. Kita memiliki harta benda, kalau properti harta benda ini kita keluarkan, maka justru akan menyehatkan bagi diri kita maupun bagi perusahaan-perusahaan kita. Itu arti daripada lughatan atau epistemologis. Kalau dari arti dari syariah, terminologi agama, istilahan, ini apa? Istilahan wa syar'an. Yang dimaksud zakat adalah ismun limalin makhsusin, nama sebuah harta benda secara khusus, yukhadu
min malin makhsusin, yang diambil dari bagian benda-benda secara khusus, ala wajhin makhsusin, dengan cara dan metodologi secara khusus, yusrafu li ta'ifatin makhsusatin, yang didistribusikan kepada kelompok masyarakat secara khusus. Itu arti secara agama dan istilah. Jadi sebelum kita melaksanakan zakat, kita harus mengerti pengertian zakat dan kepada siapa kita akan menunaikan zakat-zakat itu. Sehingga pentingnya kegiatan zakat ini, pemerintah Indonesia telah merumuskan dan mengesahkan undang-undang secara khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Jadi atas dasar undang-undang itu, negara perlu menghadirkan instrumen lembaga yang secara khusus mengelola tentang zakat, yaitu Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, ada di nasional dan ada di seluruh provinsi di seluruh wilayah Indonesia. Ini saking pentingnya tentang fungsi zakat sebagai tanggung jawab sosial bagi seorang muslim kepada sesamanya. Oleh karenanya, karena ini menjadi penting pengertian tentang zakat ini, dalam kajian secara khusus ini saya akan membacakan dari aspek keilmuan tentang zakat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa tajibuz zakatu fil ibili wal baqari wal ghanami. Ini satu pasal yang menjelaskan tentang kewajiban zakat. Zakat rupanya dibagi berbagai macam kategori. Secara garis besar ada 7 kategori yang perlu untuk dizakatkan. Yang pertama, dari kelompok ternak. Peternakan, kalau kita memiliki produksi peternakan apa yang perlu kita lakukan zakat? Yang pertama, fil ibili wal baqari wal ghanami, yaitu ternak yang mengandung arti al-ibil itu unta. Di Indonesia tidak ada unta. Kemudian yang kedua, wal baqari, dan kerbau ataupun sapi. Dan yang ketiga, al-ghanam, yaitu kambing dengan berbagai macam bentuknya. Ada unta yang ada di Arab, ada unta yang ada di Iran, bentuknya hampir bersamaan. Di Indonesia ada kerbau dan ada sapi. Di negara Arab saya tidak melihat itu ada kerbau. Kalau sapi barangkali ada. Nah, jenis-jenis kerbau dan sapi meskipun berbeda tetapi rumpunnya sama, ini tetap untuk wajib mengeluarkan zakat ketika telah memenuhi syarat-syaratnya. Itu yang pertama tentang masalah peternakan. Bro, kalau kemudian saya memiliki ternak berupa ayam, bagaimana? Ayam jantan dan ayam yang lain-lain. Berarti ayam ini bagian ternak yang tidak masuk di dalam rumpun kewajiban zakat yang ditulis oleh ulama-ulama zaman dulu. Barangkali ternak ayam zaman dulu tidak ada, ternak lele tidak ada, ternak yang lain-lain tidak ada. Tetapi ternak ayam, ternak lele, dan juga hari ini misalkan ada lobster yang menghasilkan secara investasi dan keuntungan yang sangat luar biasa, tentunya rekonstruksi tentang apa saja yang perlu dizakatkan ini menjadi penting untuk kita bahas secara bersama-sama. Kajian kitab-kitab lama, kitab klasik hanya mendefinisikan 3 jenis tadi. Itu diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Kemudian jenis yang kedua apa? Jenis tetumbuhan. Tetumbuhan yang disebut di sini watamri
wat tamri waz zabibi waz zuru'i. Kebun tamar. Tamar itu kurma. Waz zabib dan kebun anggur. Waz zuru'i al muqtatati halatal ikhtiyar. Dan persawahan maupun perladangan di mana hasil sawah dan ladang ini menjadi makanan pokok sehari-hari bagi kita semuanya, bagi penduduk setempat. Kalau di Indonesia padi atau pari atau beras kira-kira seperti itu, atau jagung ataupun gandum, itu diwajibkan untuk mengeluarkan zakat karena padi, gandum dan segala macam ini dijadikan makanan pokok di Indonesia. Hari ini makanan pokok tidak hanya cukup ini, tetapi ada sembako, 9 bahan pokok. Nah, 9 bahan pokok ini kalau dirancang bangun secara konstruksi kewajiban zakat, kemungkinan sekali ini perlu untuk dirumuskan bagaimana pengelola dari sembako ini yang menjadi bahan pokok di Indonesia ini, yang mengelola sembako diantaranya ada beras, ada gula pasir, ada minyak goreng, ada daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, jagung, terus kemudian ada garam, dan kemudian ada minyak. Ini 9 bahan pokok. Kalau yang dimaksud kitab-kitab lama, bahan pokok yang dimaksud itu adalah makanan yang dimakan sehari-hari dalam kondisi normal. Jadi kalau di Indonesia, kalau seseorang tidak makan nasi, itu katanya belum makan. Kalau sudah makan roti paginya, siangnya makan ayam, dia ngomongnya dia belum makan karena belum makan nasi, kira-kira seperti itu. Kemudian seandainya ada tanaman-tanaman perkebunan yang memiliki investasi dan ekonomi yang sangat luar biasa, di antara sembako tadi itu ada minyak goreng. Ada seseorang maupun kelompok tani maupun perusahaan yang mengelola kelapa sawit. Kalau di dalam kajian sembako, maka 9 bahan pokok di Indonesia, minyak goreng ini bagian dari makanan pokok. Kalau kemudian pengelola kelapa sawit yang ini telah menjadi bagian daripada sembako atau 9 bahan pokok, ya kan? Itu kemudian melaksanakan zakat bagaimana? Padahal kitab-kitab kajian klasik hanya mendefinisikan zabib, anggur. Di Indonesia tidak ada anggur, yang ada kelapa sawit di Indonesia. Kemudian yang kedua tadi kurma, di Indonesia juga tidak ada kurma. Wazuru ini padi-padian dan palawija dan persawahan, di Indonesia masih ada ini. Tetapi di Arab kan nggak ada itu kemudian kelapa sawit. Potensi tanggung jawab pengelola kelapa sawit, kalaupun dia seorang muslim dan perusahaan ini perusahaan seorang muslim, bagaimana hukumnya kalau dia kemudian iri kepada ulama-ulama zaman dulu? Bro, dulu yang diwajibkan zakat itu adalah sawah, padi, kemudian jagung dan gandum. Saya iri untuk mengeluarkan zakat karena saya menjadi seorang muslim. Saya khawatir kalau kemudian saya tidak mengeluarkan zakat, maka keislaman saya belum menjadi sempurna. Bagaimana kalau kemudian saya menjadi pengelola kelapa sawit? Bagaimana kalau kemudian saya memiliki pabrik ataupun di budidaya lobster yang memiliki ekonomi yang sangat luar biasa itu, kemudian ikut zakat?
Saya khawatir keislaman saya ini tidak dianggap sebagai Islam yang sempurna. Seandainya ada orang yang mengatakan begitu, bagaimana? Alhamdulillah, Syekh Al-Ghamrawi, Muhammad Zuhri Al-Ghamrawi dari Mesir menjelaskan yang kesimpulannya adalah ketika mengeluarkan zakat itu di luar unsur-unsur yang ada ini, di sini sebut begini, redaksinya begini. Wala tajibuz zakatu illa fil mawashi wan nabati wad dhahabi wal fiddati wa urudit tijarati wa ma yujadu minal ma'dini war rikaz. Jadi tidak diwajibkan zakat kecuali terkait hayawan-hayawan atau hewan-hewan piaraan, al-mawasi tadi, unta, kambing dan sapi, dan kemudian an-nabat. An-nabat tadi tumbuhan tadi kurma dan anggur dan juga persawahan dan perladangan yang ada. Dan kemudian emas dan perak, dan kemudian urudit tijarati, orang berbisnis dengan modal tertentu dengan sampai batas 1 tahun menghasilkan keuntungan tertentu, dan juga hasil tambang, orang memiliki tambang galian C, galian B, galian A. Tambang-tambang di Indonesia banyak sekali, itu juga wajib mengeluarkan zakat. Dan penemuan benda-benda bersejarah maupun peninggalan orang-orang zaman dulu yang ditemukan oleh masyarakat sekarang ini juga diwajibkan untuk melaksanakan zakat. Lanjutnya di dalam Syekh kitab Al-Ghamrawi menjelaskan, wa tajibuz zakatu fi ainil mal. Zakat itu diwajibkan dikeluarkan sebaiknya seperti kondisi keadaan harta benda itu. Maksudnya bagaimana? Kalau zakat fitrah yang kita makan sehari-hari adalah nasi ataupun beras, maka yang wajib kita keluarkan itu berupa beras. Lah kalau kemudian yang dikeluarkan bukan beras bagaimana? Tetapi nilainya sama dengan nilai beras, berupa uang. Di sini disebut lakin lau akhraja min ghairihi jaza. Maka kalau kemudian seseorang itu mengeluarkan zakatnya di luar kondisi harta benda seperti yang dikeluarkan itu berupa nilai yang setara ataupun lebih, maka dianggap sebagai boleh. Jaza, diperbolehkan dalam Islam. Oleh karenanya, kalau menurut redaksi ini, tentunya kalaupun tidak berupa tetumbuhan yang telah diatur zaman edisi masa lalu, yang sekarang-sekarang ini banyak sekali tetumbuhan, misalkan tadi saya katakan, misal ini sekedar contoh untuk lobster, untuk kemudian kebun sawit, kebun teh, kebun kopi, kebun-kebun yang menghasilkan secara ekonomi besar sekali, secara keuangannya, keuntungannya. Nah itu kalau disebut di sini, mengeluarkan di situ tidak berupa hakikat yang ada di dalam pengeluarkan ini, maka di sini disebutkan jaza. Boleh orang perusahaan yang memiliki keuntungan besar terkait penanaman ataupun usaha budidaya ikan-ikan yang menghasilkan keuntungan besar itu kemudian mengeluarkan zakatnya. Ini redaksinya dari sini. Saya tidak mendefinisikan sendiri, tetapi ada rujukan. Kalau ini dikembangkan oleh pemerintah, insya Allah pemerintah Indonesia ini akan berkecukupan, karena penduduk Indonesia 87,3% beragama Islam. Kalau di total 245 juta lebih penduduk Indonesia yang tercatat ini. Ada yang nggak tercatat malah lebih banyak lagi. Ini yang tercatat di Dirjen Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Dukcapil.
Itu dari aspek yang ketiga. Tadi yang pertama adalah masalah peternakan, kemudian kedua tentang pertanian tadi, yang ketiga ini tentang waddahabi wal fiddati. Orang kalau memiliki emas maupun perak, emas dan perak, dan ini telah dikembangkan melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 itu tidak hanya emas perak tetapi juga benda-benda berharga yang mulia yang lainnya. Contoh benda berharga mulia yang lainnya, memiliki diamond. Diamond itu diamond itu permata yang memiliki nilai yang cukup besar. 1 gram aja berapa, segala macam. Memiliki investasi, nilai investasi yang cukup besar. Contohnya memiliki jam Rolex yang asli tapi yang original, yang kemudian bisa diinvestasikan, bisa dijual mahal sekali. Richard Mille misalkan, Patek Philippe misalkan, Jacob & Co misalkan. Itu jam-jam Vacheron Constantin, itu merek-merek yang nilainya harganya itu miliaran-miliaran. Ini kalau kemudian negara memfasilitasi, memberikan arahan dan memberikan bimbingan kepada 87,3% penduduk Indonesia ini, tidak harus terkena semuanya. 50%-nya ini adalah orang-orang yang seharusnya berhak mengeluarkan zakat mal, zakat properti. Maka insya Allah kalau hanya program yang dikembangkan oleh pemerintahan saat ini, makan gizi gratis insya Allah akan bisa terurai dengan baik. Kalau ini pelaksanaannya dilaksanakan dengan tepat dan didistribusikan dengan tepat juga, dan dilaksanakan dengan menurut syariah agama yang sangat tepat dengan berbagai macam ilmu yang telah dipelajari. Kemudian yang keempat, wal ma'dini war rikazi, juga pertambangan. Di Indonesia ini tambangnya banyak, nikel, emas, perak, dan itu saya nama-namanya saya nggak hafal, banyak sekali hasil alam kita. Bahkan bukan hanya itu, bebatuan di Indonesia itu nilainya banyak sekali, mahal juga itu. Meskipun bukan permata, tetapi punya nilai yang mahal juga. Meskipun itu tidak masuk dalam kategori yang di sini secara langsung, tetapi kalau dianggap sebagai bahan mulia, hal-hal yang mulia, yang benda-benda mulia ini bisa diinvestasikan, bisa dijual belikan, tidak hanya emas dan perak. Redaksi kitab zaman dulu hanya emas dan perak, tetapi undang-undang kita di Indonesia sudah menjelaskan ada tambahan lagi, yaitu benda-benda yang memiliki nilai investasi maupun memiliki yang berharga lainnya. Di Indonesia banyak ini, yang punya Richard Mille aja mungkin para orang-orang di Muslim yang di Indonesia itu banyak sekali. Lah kalau dia iri kepada orang-orang zaman dulu, lah saya punya Richard Mille, punya perusahaan ini, punya perusahaan itu, tetapi kok nggak diwajibkan zakat, ya kan? Yang diwajibkan zakat adalah petani yang mengelola beras. Yang diwajibkan zakat adalah pedagang yang menjual dagangan-dagangan tertentu. Saya ini bos, masa seorang bos, orang muslim ingin zakat nggak bisa? Ini jawaban daripada Al-Ghamrawi, Syekh Al-Ghamrawi menjelaskan bahwa itu boleh untuk melaksanakan zakat. Lah potensi ini kalau dikembangkan melalui Basnas dan lembaga-lembaga lainnya. Jadi di dalam aturan itu ada 2 lembaga yang diatur bisa mengelola zakat. Pertama, Badan Amil Zakat Nasional, ini milik pemerintah. Dan yang kedua, swasta, LAZ, Lembaga Amil Zakat. Maka misalkan lembaga amil zakat di masjid ini ada pengelolanya, boleh, karena itu sudah diatur dengan undang-undang. Bahkan yang masyarakat yang tidak diatur melalui undang-undang, kelompok-kelompok tertentu mendirikan lembaga sendiri untuk mengelola zakat diperbolehkan. Sebaiknya dicatat sehingga nanti Badan Amil Zakat Nasional memiliki catatan-catatan yang utuh. Pengeluaran zakat sekarang ini sangat mudah, bisa
melalui badan resmi tadi, bisa melalui Basnas, bisa melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat, apapun bentuknya itu namanya, badan amil zakat, masjid, Darul Ilmi, PTIK, boleh. Kemudian bisa dilaksanakan secara langsung. Saya pemimpin perusahaan besar, memiliki harta benda senilai sekian, berarti zakatnya berapa? Nanti akan dijelaskan beberapa zakatnya secara garis besar. Diserahkan sendiri kepada orang-orang yang berhak menerima secara langsung, boleh. Tidak harus melalui Basnas, tidak melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat, tetapi langsung diberikan secara langsung. Bahkan sekarang ini banyak sekali juga pengelolaan zakat melalui platform zakat online. Ini lebih mudah lagi. Jadi cukup melalui HP kita, memencet itu sudah bisa mengeluarkan zakat. Sebaiknya pengeluaran zakat juga ada catatannya. Sebaiknya dilaksanakan melalui lembaga resmi ataupun melalui lembaga yang telah terakreditasi, yang telah dipercaya oleh lembaga negara. Itu menjadi penting. Ini tidak kalah pentingnya, zakat ini di dalam kata yang disebut dalam Al-Quran itu ada 30 redaksi jenis zakat dan konsonan kosakatanya. 30 redaksi yang dijelaskan dalam seluruh ayat Al-Quran, 27 diantaranya selalu digandengkan dengan sholat. Aqimus sholah wa ita'iz zakah, dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat. Itu ada 27 kali. Berarti apa? Berarti ketika sholat ini adalah ritual personal, hubungan manusia kepada Allah, kepada Tuhannya, berarti aspek zakat ini hubungan antara personal, tanggung jawab kepada rekan-rekan muslim sekitarnya. Ini hubungan horizontal dan vertikal, vertikal hubungan kepada Allah dan hubungan horizontal kepada sesama manusia untuk menjadi tanggung jawab sebagai seorang muslim kepada sesama dan kepada alamnya, ini bisa tercapai dengan baik. Ini harapan daripada Al-Quran sudah sangat menjelaskan masalah-masalah itu. Kemudian selain daripada makdin itu tadi saya katakan tadi al-makdin itu tambang berupa batu bara. Pengelola batu bara di Indonesia luar biasa. Ya, ini kalau kesadaran pengelola kecil maupun pengelola menengah dan mengelola kelas tinggi ini ada sekian persen zakatnya. Ini kan menjadi sangat penting. Kalau tambang itu yang dikeluarkan itu rubul usyri, 2,5%. 2,5% dari pertambangan kan besar juga. Nah kemudian ini ar-rikaz ini nanti yang tambang nanti berapa persennya nanti akan ada penjelasan secara lebih detail lagi. Kemudian ar-rikaz ini temuan benda-benda purbakala maupun orang-orang zaman dulu yang menyimpan barang-barang mewahnya di dalam tanah, kemudian hari ini ditemukan itu kalau ada orang menemukan itu maka hari itu juga harus dikeluarkan zakatnya tanpa harus menunggu 1 tahun. Dan yang dikeluarkan cukup besar, 20%. 20% kalau kita menemukan barang-barang emas, tambang emas ataupun perak, peninggalan masa lalu. Ini juga harus diatur secara khusus. Kemudian setelah makdin dan rikaz ini makdin nomor 4, ar-rikaz ini nomor 5, wa amwalut tijarati dan benda-benda perputaran perdagangan itu nomor 6, dan kemudian yang ke-7 al-fitrah, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah ini zakat yang nomor ke-7, tapi yang kita dengar, kita alami seringkali yang seolah-olah yang menjadi wajib ini hanya fitrah, padahal banyak sekali yang lain-lainnya.
Kita teruskan satu-satu dari antara penjelasan-penjelasan ini. Ini ada 7 tema yang harus dizakatkan. Pertama, wa awwalun nisabil ibili khamsun wa minal baqari salasuna wa minal ghanami arba'una fala zakata qabla dzalika wala budda minal hauli ba'da dzalika wala budda minas saumi fi kala'in mubahin wa alla takuna amilatan. Yang pertama tentang nisab. Nisab itu batas harta benda yang harus wajib dikeluarkan memiliki batas-batas tertentu. Kalau belum menemukan batasnya, belum sampai pada batasnya, tidak perlu untuk mengeluarkan zakatnya. Batas orang memiliki unta, kalau dia sedikitnya memiliki 5 unta, maka dia mengeluarkan 1 anak kambing. Kemudian kalau memiliki sapi atau kerbau memiliki berapa? Kerbau maupun sapi memiliki 30 kerbau atau 30 sapi itu juga mengeluarkan kalau 30 kerbau ataupun sapi itu mengeluarkan anak sapi yang masih kecil, yang masih 1 tahun, yang masih menyapih mengikuti induknya. Kemudian kalau kambing berapa? Kalau kambing memiliki kambing sebesar 40 kambing, ya itu sudah wajib mengeluarkan zakatnya. Yaitu berupa kambing juga, 40 kambing mengeluarkan 1 kambing. Nah ini disyaratkan tidak harus kita memiliki 5 unta, kemudian 30 sapi ataupun kerbau ataupun 40 kambing itu lantas itu wajib di situ. Ini harus ada penjelasan yang harus dimengerti secara bersama. Itu manakala itu sudah genap 1 tahun. Kambing, unta dan kerbau ataupun sapi ini dipiara sudah genap 1 tahun. Kalau belum genap 1 tahun ya tidak wajib mengeluarkan. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kambing, unta dan sapi maupun kerbau itu makanannya bukan makanan yang dibiayai. Dia merumput di tempat yang mubah, tempat yang diperbolehkan. Di tempat-tempat mengambil makanannya itu bukan dari makanan yang dibiayai oleh yang punya, yang mengelola kambing, sapi maupun unta maupun kerbau. Itu syarat yang kedua. Dan kemudian syarat yang kedua, wa alla takuna amilatan. Dia sapi, kerbau, ya kan, kambing, unta itu adalah hewan-hewan yang tidak dijadikan sebagai bagian pekerjaan. Kalau kemudian punya kerbau, punya sapi, tapi ini sapinya dijadikan sebagai pekerjaan, itu bagaimana, mengeluarkan zakat atau tidak? Tidak. Itu syaratnya 3 tadi itu. Sapi, unta, kambing, kerbau itu yang pertama dia genap 1 tahun, dan yang kedua dia makanannya itu mengambil makanan dari makanan yang tidak diambil dari biaya yang orang yang tuannya, tetapi dari makanan-makanan rumput yang menyebar yang itu bebas untuk dimakan. Di sini kalau kambing, kerbau kayaknya masih banyak di daerah-daerah Sumedang, daerah-daerah situ. Kalau kita pergi ke ke Pantura itu sering melihat itu banyak kambing-kambing berjejeran di situ, masih itu memakan dari berbagai macam ladang-ladang liar di situ. Dan kemudian tidak dijadikan sebagai alat mencari penghasilan. Kalau misalkan punya jaran itu apa ya? Jaran bahasa Indonesianya ya? Apa jaran? Kuda ya. Memiliki kuda sebanyak 30-40, bisa wajib zakat enggak ada. Di sini tidak dijelaskan. Secara garis besar di kuda di Indonesia ini berbeda bentuknya kuda yang ada di Arab Saudi sana, ya, himar namanya di sana. Itu tidak seperti besarnya seperti kuda di sini. Padahal kuda di Indonesia ini mahalnya minta ampun.
Ya kan? Ya kan? Kalau ini mengacu pada keterangan tadi Asy-Syaikh Al-Ghamrami ini, kalau orang sukses di Indonesia kalau tidak memiliki kuda itu tidak dianggap sukses. Nah itu kalau memiliki kuda 5 ataupun 10 banyak sekali itu kan bagaimana kalau mengeluarkan zakat? Kalau menurut dari redaksi yang tadi ya sah-sah saja untuk dalam rangka tanggung jawab sosial bagi orang kaya kepada orang miskin di lingkungan setempat. Itu kemudian itu yang nisab yang pertama. Nah kalau syarat-syarat wajibnya yang paling penting di dalam kitab yang lain, saya membaca dari kitab Fathul Qorib, itu disebut syaratnya yang pertama harus Islam. Nah, kalau bukan Islam mengeluarkan zakat bagaimana hukumnya? Ya itu bukan zakat namanya, itu sedekah yang lain namanya, bukan zakat. Karena yang dinamakan zakat itu yang mengeluarkan harus Islam. Dan kemudian yang kedua harus merdeka dia, bukan orang yang budak, ya dia harus merdeka. Kemudian yang ketiga al-milku tam, memiliki otoritas kepemilikan secara sempurna, bukan setengah-setengah. Kalau memiliki hanya saham, perusahaan memiliki tambang sekian, dia pun memiliki saham 2,5% atau 5% dari semuanya, itu dia tidak memiliki kesempurnaan dalam kepemilikan. Dan kemudian yang keempat an-nisab, dan kemudian yang kelima 1 tahun, dan yang keenam itu digembalakan dengan modal makanan yang tidak dibiayai oleh yang punya piaraan tadi. Itu salah satu syarat-syaratnya. Fayajibu fi kulli khamsin minal ibli syatun wa fi arba'ina minal ghamnami syatun jad'u dha'nin aw saniya ma'zin. Ini tadi sudah saya jelaskan, kalau dapat 5 itu sudah harus mengeluarkan segala macam. Wa fi kulli salasuna fil baqari tabi'un summa in zadat masyatuhu ala dalika fa fi dalika az-zaid wa yajibu alaihi ayata'allama ma aujabahu Allah taala. Ini dalam urusan masalah mengeluarkan zakat, terkait zakat hewan, ini dianjurkan, diamanatkan oleh musannif kitab ini untuk terus mempelajari tentang seluk-beluk keagamaan secara tuntas. Karena banyak sekali kitab-kitab yang menjelaskan secara detail terkait masalah hitungan-hitungannya. Ini diminta untuk mempelajari secara lebih tuntas. Menurut saya salah satu ormas-ormas keagamaan di Indonesia, ormas Islam, baik Nahdlatul Ulama, di situ ada Bahsul Masail. Kemudian di Muhammadiyah misalkan ada Majelis Tarjih, di MUI ada istilahnya Komisi Fatwa. Ini perlu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat muslim di Indonesia bagi pengelola perusahaan yang besar yang tidak tercantum di dalam redaksi kitab klasik seperti yang sedikit saya jelaskan tadi, misalkan penambang yang misalkan tidak diatur melalui kitab-kitab salaf tadi, itu sebaiknya ada kajian secara khusus yang direkomendasikan kepada pemerintah agar pemerintah juga mengeksekusi dari rekomendasi itu, agar kewajiban seorang muslim juga menjadi bagian tanggung jawab seorang muslim kepada sesamanya. Ini kalau bisa lebih bagus lagi, ini bisa digerakkan seperti itu. Kemudian selanjutnya, wa amma tamru waz-zabibu waz-zuru'u fa awwalu nisabiha khamsatu ausukin wa hum salah satu mi'ati so'in biso'ihi alaihi salatu wassalam. Jadi kalau masuk yang kedua, kalau masalah tetumbuhan baik tamar, kurma ataupun anggur ataupun pertanian dan perladangan, bagaimana kewajiban mengeluarkan zakatnya itu bagaimana? Itu satu yang diwajibkan itu untuk mengeluarkan nisabnya itu khamsatu ausukin, 5 wasak, yaitu setara dengan salah satu mi'ati so'in biso'ihi alaihi salatu wassalam. Gampangnya kalau memiliki gabah
kalau diredaksikan di Indonesia ini dihitung-hitung itu kurang lebih 1125 kg gabah ataupun beras. Ini kalau memiliki ini, kalau panen seseorang petani 1 tahun, kemudian ada 2 panen itu sudah menjadi bahan makanan sebesar kurang lebih 1124 kilo, maka dia diwajibkan zakat. Kalau kurang dari itu, ya maka belum mengeluarkan zakat karena kurang dari nominal angka di sini. Ini kalau dihitung secara redaksi di Indonesia. Wa yudammu zar'ul am ba'duhu ila ba'din la yukmalu jinsin bi jinsin. Jadi harus disetarakan. Jadi kalaupun menanam jagung, menanam padi 1 tahun 2 kali panen, pertama padi, kedua padi, diakumulasi senilai 1125, itu wajib mengeluarkan. Kalau kurang tidak. Kalau kemudian karena musim di Indonesia ini ada musim kemarau dan musim penghujan, kemudian musim penghujan itu menanam padi, pada saat kemarau panen. Kemudian pada saat kemarau itu menanam yang lain, menanam jagung misalkan. Meskipun dua-duanya ini telah memenuhi syarat 1125 kilo, nah ini tidak wajib untuk mengeluarkan. Karena ini yang diwajibkan keluaran ini jenisnya harus sama, digabungkan dengan jenis yang sama. Itu tapi bukan untuk mengelak dalam arti biar saya tidak kena zakat, kemudian saya menanamnya, yang pertama saya menanam padi, yang kedua saya menanam singkong atau menanam kedelai atau menanam musim yang enak yang besar itu semangka misalkan. Semangka juga belum diatur sebagian dari mengeluarkan zakat. Tetapi dari aspek nilai, kalau itu merujuk dari komentar Al-Ghamrawi, Syekh Al-Ghamrawi itu diperbolehkan juga mengeluarkan zakat. Itu maksudnya begitu. Wa tajibu zakatu bi butuwis solahi washtidadil hubbi. Diwajibkan zakat itu kalau kemudian padinya sudah terlihat mentes itu kelihatan padi, sudah bagus hasil buahnya padi dan sudah menghasilkan, itu sudah bisa dipanen, itu baru mengeluarkan. Jangan belum panen masih kecil mengeluarkan dengan modal dia sendiri, ya itu tidak sah, itu tidak zakat namanya. Zakat dikeluarkan setelah sesuai aturannya. Wa yajibu fiha al-usyru illam tusqa bimu'natin wa nisfuhu in suqiyat biha. Jadi mengeluarkannya besar sekali ini. 10% kalau dibiayai perairannya ini dengan biaya sendiri oleh petani. Tetapi 5% kalau itu sumber pengairannya ini sumber pengairan yang dari alam, dari air yang mengalir, kemudian dia tidak membayar biaya air, itu 5%. Ini kan kasihan sekali petani kalau mengikuti ulama zaman dulu yang diredaksikan, seorang petani mengeluarkan 10% maupun 5%. Sementara pengelola lobster yang besar hasilnya tidak mengeluarkan, kira-kira begitulah. Ini kalau lembaga-lembaga keagamaan bisa melakukan bahsul masail ataupun komisi fatwa MUI atau kemudian Muhammadiyah tapi majelis tarjih misalkan, untuk membangun negeri ini agar seluruh umat muslim di negeri ini tidak ada yang sengsara hidupnya, yang hidupnya menjadi makmur, pemberdayaan ekonominya bisa dikembangkan secara bersama-sama, untuk diberikan rekomendasi ini kepada pemerintah tentang terkait menginstruksikan dan mensosialisasikan program zakat secara nasional. Bahkan zakat ini bukan zakat fitrah, tetapi zakat ini ada zakat-zakat yang lainnya. Ini sedikit lagi saya akhiri, ini masih yang lain. Insukat wa ma zata ala nisabi akhraja minhu biqistihi wala zakata fima fiha dunan nisabi illa ayatatawwa. Jadi kalau mengeluarkan itu, kalau hitungannya melebihi 1 nisab misalkan, rupanya dalam panen ini lebih dari 1125 kilo misalkan, rupanya panen 1 tahun itu ada 2 ton itu 2000 kilogram. Nah itu lebihnya bagaimana? Ya itu dihitung secara normatif saja.
dalam pengeluarannya. Nah, kalau kurang jelas tidak wajib untuk mengeluarkan zakat, tapi kalau dia mengeluarkan zakat namanya tatawu, sunnah, menjadi sedekah sunnah yang itu juga menjadi bagian yang penting dalam tradisi Islam. Wa ammad dahabu wal fiddatu fanisabu ishruna misqalan. Nah, ini sedikit untuk menjelaskan tentang zakatnya nominal yang harus dikeluarkan kalau orang memiliki emas dan perak dan harga benda-benda berharga lainnya, permata, jam Richard Mille, Rolex dan lain-lain yang nilainya tinggi sekali. Itu kalau yang memiliki investasi yang bisa dijual sewaktu-waktu, ini kalau saya lihat dari redaksi ulama-ulama zaman dulu ini, kenapa mendefinisikan ini, yang didefinisikan ini sesuatu yang bisa dijual sewaktu-waktu. Kalau kita memiliki jam Rolex, kita jual kan hanya orang-orang tertentu yang bisa membeli mahal juga, dan sulit untuk menjualnya. Mungkin masalah-masalah itu bisa juga menjadi alasannya. Tetapi yang jelas ini zakat ini bisa di semua masyarakat yang memiliki properti yang menguntungkan secara ekonomis, secara luar biasa, ini bisa diberikan zakat kepada masyarakat lainnya. Wa amal dhahab wal fiddatu ishruna misqalan, ada 20 miskol. 20 miskol ini 20 miskol. Wal fiddatu mi'ata dirhamin, dan perak itu memiliki sudah wajib dikeluarkan zakat kalau sudah 200 dirham. 20 miskol itu sejumlah mana? 20 miskol itu dalam instruksi Kementerian Agama tahun 68 itu dijelaskan bahwa ukuran 20 miskol itu senilai 94 gram, 24 karat. Jadi kalau seseorang memiliki emas sejumlah 94 gram 24 karat selama setahun, maka dia juga diwajibkan mengeluarkan zakat. Itu ukuran sebelum krisis moneter 98. Nah, kalau sekarang ini katakanlah sudah moneter, mungkin hitungannya bisa tambah. Kalau dirupiahkan, katakanlah dirupiahkan 1 gram senilai 1.500.000 misalkan, itu sekitar 150 jutaan. Itu kalau dinilai secara uang. Ini juga berlaku bagi urudut tijarah. Kalau orang memiliki modal usaha senilai 94 gram menurut pengertian Kementerian Agama tahun 68 tadi, kalau sekarang kalau dirupiahkan kira-kira 150 juta rupiah sebagai modal usaha, diputar selama 1 tahun dan menghasilkan, itu diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Nah, kalau kemudian modalnya saja kurang dari itu bagaimana? Berarti enggak masuk, karena modal urudut tijarah itu nilainya seperti nilai emas dan perak. Nah, kalau perak ini nilainya 672 gram perak. Nah, kalau ini Pak Ustadz ini memiliki banyak cincin perak, ini cincin ada 10 perak. Cincin paling berapa sih ini peraknya nominal ini? Sampai 672 gram. Berarti ini setengah kilo lebih. Nggak mungkin kalau kita punya cincin 10 biji sudah setengah kilo beratnya, itu paling 100 gram paling itu kalau perak. Wa yajibu fihima rub'ul usyri wa mazata fa bihisabi. Ya, kewajibannya berapa mengeluarkannya? 2,5%, rub'ul usyri, 1/4 dari 1/10. Jadi pengeluarkannya itu dari seluruh nilai harta itu, harta emas dan perak yang tadi itu. Wala budda fihima minal haul, dan harus pada saat sudah 1 tahun. Kalau belum 1 tahun ya belum. Illa ma hasala min ma'danin au rikazin fayukhrijuha halan wa fil rikaz al khamsu. Nah, ini yang tadi sudah saya jelaskan. Kalau temuan harta-harta benda orang-orang zaman dulu berupa emas dan perak maupun pertambangan itu tidak menunggu 1 tahun, tapi setelah dihitung untung maka dia harus mengeluarkan zakatnya. Ini jarang sekali. Saya rasa yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan tambang dan yang lainnya itu CSR.
CSR kalau diniatkan sebagai zakat juga menjadi zakat, tergantung niatnya. Jadi alangkah bagusnya kalau perusahaan-perusahaan besar, BUMN dan segala macam itu, meskipun itu CSR, itu ada salah satu unsur dari salah satu komisarisnya, misalkan komisaris independen ini ditugaskan secara khusus untuk menilai dari aspek keagamaan. Itu kalau ada di situ dibiayai oleh perusahaan, tetapi dia konsentrasi untuk mengkaji nilai berapa jumlah yang harus dikeluarkan dari aspek CSR, tetapi memiliki nilai-nilai ibadah berupa zakat. Itu kalau bisa hanya dihitung itu untuk mengeluarkan nilai zakatnya berapa, itu saya rasa insya Allah perusahaan itu akan menjadi barokah. Sebagaimana makna daripada zakat ini untuk mensucikan, untuk mengembangkan perusahaan itu, dan juga untuk membersihkan dan menjadi al-madah, menjadi perusahaan itu akan dipuji dengan pujian yang baik atau mendapat predikat penilaian keuangan secara baik. Kira-kira seperti ini kalau dinilai dari aspek itu. Oleh karenanya insya Allah semua hal ini ada manfaatnya mudah-mudahan ke depan. Mudah-mudahan dari semua persoalan ini menjadi penting untuk kita pahami secara bersama-sama. Ini masih ada beberapa tapi kayaknya waktunya yang tidak terlalu cukup. Adapun temuan itu 20% kalau kita menemukan itu. Wa amma zakatut tijarati fanisabu nisabu ma usyriyat bihi minan naqdaini wala yu'tabaru illa akhirul hauli wa yajibu fiha rub'u usyril qimati wa malul khalitaini awil khulata kamalul munfaridi fin nisabi wal makhraju idza kamulat syurutul khiltah. Nah, ini tadi sudah sedikit saya jelaskan juga aspek zakat yang dikeluarkan dari keuntungan mengelola zakat tijarah, zakat perdagangan, itu nilai nominalnya itu adalah nilai nominal seperti emas dan perak. Modalnya setidaknya kalau dirupiahkan kira-kira seperti itu. Batasannya 94 gram nilai emas dan perak. Ya kalau dirupiahkan tergantung, mungkin kalau sekarang sekitar 150 lebih bisa juga. Jadi kalau Basnas di daerah memberikan modal usaha, jangan tanggung-tanggung segitu, tapi dengan perincian yang bisa menguntungkan dan didampingi dengan pendamping perekonomian, pendamping usaha yang profesional, sehingga kemungkinan ruginya itu akan menjadi lebih kecil. Nah kalau perusahaan bagaimana? Perusahaan sama juga dihitung dengan seperti penilaian dengan dengan modal usaha secara pribadi. Itu usaha juga seperti itu. Wa zakatul fitri ini sedikit lagi tanggung ini karena nanti kalau insya Allah pada waktu berikutnya menjelaskan tentang puasa. Wa zakatul fitri tajibu bi idraki juz'in min Ramadan wa juz'un min Syawal ala kulli muslimin alaihi wa alaman alaihi nafaqatuhum idza kanu muslimina ala kulli wahidin min ghalibi qutil baladi idza fadulat an dainihi wa kiswatihi wa maskanihi. Ini zakat yang terakhir yang tak kalah penting, zakat badan, zakat fitrah. Kewajiban mengeluarkan zakat fitrah itu manakala seseorang muslim yang pernah mengalami hidup pada bulan Ramadan akhir dan hidup pada malam pergantian Ramadan menjadi bulan Syawal. Itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kalau kemudian seseorang ibu melahirkan anak setelah bulan waktu asar jam 5 melahirkan, kemudian setelah maghrib meninggal dunia, berarti anak itu wajib untuk dizakati. Kalau kemudian dia melahirkannya tanggal 1 Syawal, apakah kemudian dizakati? Berarti tidak dizakati, karena ini harus syaratnya harus masuk sebagian dari waktu Ramadan dan masuk sebagian dari waktu bulan Syawal. Yang diwajibkan zakat itu bagi seorang muslim dan seorang muslim itu diwajibkan juga mengeluarkan zakat bagi orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Seorang anak
memiliki orang tua pada saat Ramadan akhir dan menjelang waktu pergantian masih hidup orang tuanya, anaknya berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya. Seorang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya meskipun istrinya adalah orang sudah bekerja, tetapi kewajiban nafkah ini ada di pundak bagi suami, maka suaminya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat bagi dirinya dan bagi keluarga tanggung jawabnya. Satu orang diberikan zakat sebanyak kulla wahidin sa' min ghalibi kutil balad, dengan jumlah ada ukuran yang menjelaskan 2,4 kg, ada yang menjelaskan 2,7 kg. Gampangnya kita lebih baik mengeluarkan zakat fitrah 2,7 gram minimal. Kalau bisa mengeluarkan lebih dari itu akan lebih baik. Mengeluarkan zakat fitrah berupa beras dan lain-lain. Nah, kalau dia diganti dengan uang bagaimana? Tadi sudah saya jelaskan tadi di awal, boleh mengeluarkan dengan nominal nilai yang tidak beras tetapi nilai keuangan yang setara dengan itu. Dia wajib mengeluarkan zakat fitrah itu pada malam lebaran, pada saat kondisi itu dia tidak memiliki tanggungan utang atau memiliki hutang, tetapi hutang yang ditanggung jawabkan ini nilainya lebih kecil daripada nominal angka harta benda yang dimilikinya. Itu yang pertama. Dan juga dia harus kiswatihi, dan sandang, pangan, dan papannya pada malam itu dia sudah aman. Nah, ini kalau sudah aman pada yaumal id walailatihi, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Kalau dia tidak aman bagaimana? Pada malam Idul Fitri dia tidak aman, memiliki banyak utang. Masalah tempatnya, kontrakannya belum membayar kontrakan. Kemudian dia pakaiannya hanya itu saja, tidak memiliki yang lain. Dia tidak wajib mengeluarkan zakat, tetapi dia wajib menerima zakat fitrah pada malam itu. Nah, seseorang yang mengeluarkan zakat bagaimana? Tajibu an-niyatu fi jami' anwa'i zakat ba'dal ifraz. Seluruhnya, baik zakat properti maupun zakat fitrah, baik itu berupa zakat dagangan, zakat rikas, zakat tambang, zakat pertanian, perkebunan dan peternakan yang telah dijelaskan tadi, itu harus dibarengi dengan niat pada saat memisahkan harta benda pokok dan harta benda yang wajib dikeluarkan sebagai zakat. Pada saat itu dia harus menyampaikan niat untuk menyempurnakannya. Kalau niat zakat fitrah lebih gampangnya adalah nawaitu ikhraja zakatal fitri libadani fardhol lillahi ta'ala. Itu aja sudah cukup. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk badan saya, untuk istri saya, untuk tanggung jawab yang saya nafkahi, itu maka menjadi boleh, harus dibarengi dengan niat. Wayajibu sorfuha, ini terakhir, kepada siapa kita harus mengeluarkan zakat fitrah maupun zakat mal yang lainnya, zakat properti yang lainnya. Wayajibu sorfuha ilaman wujida minal fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Ini yang dikeluarkan ini yang wajib menerima zakat fitrah maupun zakat selain zakat fitrah. Itu siapa saja? Yang pertama al-fuqara, orang yang kehidupan sehari-harinya tidak memiliki pekerjaan tetap, tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, itu namanya fakir. Wal masakini, orang-orang yang kadang memiliki pekerjaan, kadang tidak. Bulan ini mendapatkan pekerjaan, besok hari tidak ada pekerjaan lain lagi. Itu tidak mencukupi juga. Itu juga boleh untuk menerima zakat. Wal amilina, amil ini adalah orang karyawan-karyawan yang ikut membantu dalam proses pengurusan tentang zakat. Ini juga boleh untuk menerima zakat, sebagian dari zakat itu.
Wal mu'allafati qulubuhum, orang yang baru masuk Islam dari sebelumnya non muslim, meskipun dia seorang yang kaya raya, itu tetap boleh untuk menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat-zakat yang lainnya. Wa fir riqabi, dan orang budak hamba sahaya. Maka oleh karenanya sesungguhnya Islam ini anti diskriminasi. Orang yang merdeka dan orang yang tidak merdeka. Orang yang tidak merdeka, harapan Islam ini hendaknya tidak ada orang yang budak. Perbudakan hendaknya ditepis dan dihindari, sehingga orang-orang yang budak ini boleh menerima zakat fitrah dan boleh menerima zakat-zakat mal yang lainnya, untuk kemudian ketika dia mendapatkan zakat mal, maka dia memberikan itu kepada tuannya untuk menjual untuk melepaskan dirinya agar dia tidak menjadi budak lagi, untuk menjadi orang yang merdeka. Itu maksudnya ar-riqab, itu orang yang budak, yang tidak merdeka, untuk menjadi merdeka tuannya meminta kompensasi uang tertentu. Kalau dia tidak memberikan uang tertentu, dia tetap menjadi budak selama-lamanya. Tetapi kalau seorang muslim kaya raya memberikan harta benda berupa zakat mal kepada ar-riqab, maka itu sangat dianjurkan. Oleh karenanya Islam menganjurkan agar seluruhnya orang menjadi orang yang merdeka. Wal gharimina ini orang yang punya banyak hutang. Orang yang banyak hutang ini meskipun dia kelihatannya orang kaya, misalkan di sebuah perkampungan itu tidak ada masjid, tidak ada musola, tidak ada jalan, tidak ada madrasah, kemudian dia hutang ke sana kemari untuk mendirikan masjid dengan biaya sendiri, musola dengan biaya sendiri, jalan dengan biaya sendiri, kemudian madrasah, universitas dengan biaya sendiri, karena tidak ada yang membantu. Ketika dia hutang dengan perbankan yang cukup besar, maka dia berhak juga mendapatkan zakat, bukan hanya zakat fitrah tetapi zakat mal yang lainnya. Kalau kemudian dibalik, dia mendapatkan zakat mal, hasil zakat malnya ini diperuntukkan untuk membangun masjid, membangun musola, membangun madrasah, membangun universitas, membangun rumah sakit, mendapatkan zakat dulu baru dibangun, ya nggak boleh, karena itu bukan al-gharimin. Yang boleh adalah al-gharimin. Wa fi sabilillah, dan orang yang bepergian dalam rangka mencari ridha Allah. Contohnya misalkan Basnas, saya mendapatkan kabar banyak beasiswa yang diberikan oleh Basnas. Nah, ini orang sekolah ke Kairo, ke mana-mana sampai perguruan tinggi S1, S2, S3 dibiayai dengan pembiayaan zakat, maka itu bagian daripada fi sabilillah, dalam rangka mencari ridha Allah, untuk keberhasilan di dalam sekolahnya segala macam itu diperbolehkan. Bahkan kalau ini diperkuat lebih banyak lagi. Wabni sabil, dan orang yang ibnu sabil, orang yang bepergian jauh, kehabisan ongkos, ingin pulang ke rumahnya tidak ada, maka kewajiban bagi seorang muslim kepada yang lainnya untuk mengeluarkan zakat, bukan hanya sekedar zakat fitrah tetapi juga zakat mal yang lainnya. Wala yajuzu wala yujza'u sarfuha li ghairihim. Kalau kemudian di antara 8 golongan ini kemudian ada golongan yang lain yang ingin diberikan distribusi zakat, boleh apa tidak? Maka tidak boleh. Karena yang dianjurkan langsung di dalam ayat Al-Quran disebut hanya ada 8 kelompok golongan yang berhak untuk menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat properti ataupun zakat mal yang lainnya. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.